semuanya, kembali lagi sama Dame dan Farhan teman-teman. Kali ini kita akan bahas yang namanya pinjol dan judol yang tentunya nggak asing lagi di telinga kita semua. Dan kali ini ada narasumber kita, Muhammad Farhan Nasir, teman-teman. Jadi aku pengen nanya nih sama kamu nih Farhan, apa sih itu pinjol dan judol itu? Pinjol dan judol sebenarnya udah gak asing lagi sih ya, mungkin di telinga saya dan juga di telinga teman-teman semua. Iya. Judi online di 2024 ini mungkin udah sering banget ya kan dengar. Judi online itu ya semacam permainan yang mungkin menawarkan uang ya, yang menawarkan uang dengan instan gitu. Kita cuman bermain, terus kita mungkin deposit uang, terus kita bisa mendapatkan uang yang besar gitu. Kalau dari kita baca dari iklan ya. Terus juga pinjaman online. Pinjaman online adalah pinjaman kita pinjam uang tetapi lewat platform gitu. Dia menawarkan kayak kemudahan. Kita cuma pakai KTP, terus kita selfie, terus kita bisa dapat uang dengan instan juga. Gitu. Nah, sebenarnya kedua topik ini memang saling berkaitan. Kalau kita lihat dari case di zaman sekarang ya. Jadi kebanyakan itu yang saya baca dari berita. Nah, ini saya juga ada berita dari PPATK. Jadi berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, perputaran uang dalam bisnis judi online ini bahkan bisa sekarang itu mencapai 327 triliun. Wow, besar sekali. Ini angka yang gede banget. Nah, yang gilanya lagi, jadi si angka ini 10% itu dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Jadi itu udah lumayan ngeri banget sih. Itu udah nih. Oh, jadi ini tuh berarti terhubung juga dong sama konvergensi media. Jelas. Nah, dimana kalau zaman dulu ya kalau kita mau minjem tuh mungkin Susah ya, kayak mau minjem ke keluarga, kalau nggak mau ribet ya ngurus-ngurus berkas-berkas. Dan ada juga nih yang mungkin kalau dulu tuh paling-paling ke bank tuh, tapi mungkin kita tapi membutuhkan ke bank juga jarang kan, ya, maksudnya jarang ACC dong. Ya, belum lagi ngurus-ngurus berkasnya. Nah, gini Han, dari yang aku lihat di sosial media ini ada banyak banget nih kasus-kasus kriminal atau kasus kekerasan yang mungkin motifnya itu karena udah kecanduan main pinjol, kecanduan main judol. Jadi mungkin dia itu udah putus asa hingga melakukan tindak kriminal tersebut. Dan dari yang aku lihat tuh kebanyakan tuh anak-anak muda sekarang tuh yang menggunakan judol, pinjol. Nih kamu ada saran gak nih? Ya, biar teman-teman kita yang lain itu yang udah kecanduan main pinjol dan judol itu segera berhenti gitu. Kalau saran sih sebenarnya pasti ada ya. Ini sebenarnya kita sebelum ke saya mungkin saran, saya lihat mungkin keterhubungannya dulu ya. Kenapa sih judi online sama pinjaman online nih kenapa bisa diminati banyak orang? Nah, itu sebenarnya ini ada keterhubungan dengan konvergensi media. Jadi kayak misalkan kita di media sosial itu banyak banget kan iklan kayak judi online, pinjaman online yang menawarkannya tuh benar-benar kayak bikin kita tuh tergiur. Kayak misalkan contoh iklan pinjaman online. Daftar 1 menit dan dapatkan 10 juta, ya kan? Nah, terus judi online. Deposit 100.000 menangkan sampai 20 juta hanya dalam waktu 5 menit bermain. Nah, itu dampak dari konvergensi media. Jadi selain mungkin konvergensi media itu selain bisa memudahkan, nah ini juga dampak negatif dari konvergensi media itu, Nah, terus kalau saran dari saya sebenarnya banyak banget supaya kita solusinya supaya kita bisa mengurangi lah, setidaknya mengurangi lah. Mungkin dari yang pertama sih mungkin dari pemerintah ya. Dari pemerintah kayak Kominfo. Sebenarnya Kominfo ini dia punya wewenang untuk memblokir situs-situs seperti judi online ataupun iklan-iklan yang mempromosikan judi online kayak influencer dan lain-lain. Terus kira-kira apa lagi, Mei? Nah, menurut aku nih ya, kalau untuk dari pemerintah sih harusnya memang sudah sewajibnya ya. Sudah sewajibnya untuk memblokir situs-situs yang memang tidak membuat masyarakatnya produktif gitu ya. Nah, tapi yang pertama dan utama nih Han ya, itu semuanya itu masalahnya itu muncul dari pribadi tiap orang secara personal. Nah, dan itu mungkin motifnya adalah ekonomi ataupun keuangan teman-teman semuanya.
tentunya pastinya tiap orang pasti mengalami kesulitan dalam masalah ekonominya ya, baik itu mungkin masalah yang ringan, yang berat teman-teman. Jadi ini bisa jadi suatu pembelajaran juga buat kita teman-teman yang namanya memanage keuangan kita teman-teman. Oh Jadi iya, betul. jadi ini penting banget ya teman-teman, gak cuman hanya untuk menghindari yang namanya judol, pinjol, tapi memang untuk solusi jangka panjang teman-teman semuanya ya. Jadi buat teman-teman semuanya atau buat saya dan Farhan, mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua yang namanya perlunya untuk memanage keuangan kita. Jadi teman-teman ya, yang namanya menyimpan uang untuk dana darurat itu enggak masalah seberapa besar atau seberapa kecil uang yang kamu sisihkan untuk kebutuhan darurat kalian teman-teman. Jadi sebesar apapun pendapatan kalian teman-teman, itu penting banget yang namanya menyisihkan uang untuk kebutuhan darurat kita ya. Setuju. Seperti itu Ya, jadi terus ada lagi selanjutnya, mungkin selain dari dukungan dari pemerintah, terus tadi manajemen keuangan gitu ya, sebenarnya kayak influencer, sebenarnya kita bisa melakukan kayak edukasi kepada mungkin masyarakat yang mungkin masih awam ataupun masih tergiur, supaya dijelaskan gitu kalau si judi online dan pinjaman online tuh dampak negatifnya tuh besar banget, bahkan bisa 90% lah dampak negatifnya. 10%-nya mungkin, bahkan saya berani bilang nggak ada dampak positifnya kalau untuk judi online ya. Nah, mungkin si para influencer ini sebenarnya bisa mengedukasi lah ya kepada masyarakat, kepada ya apalagi yang kayak pelajar kayak kita yang mungkin labil lah, itu supaya kita juga aware lah terhadap negatif dari judi online dan pinjaman online ini. Oke. Iya, terus selanjutnya ada lagi. Selanjutnya adalah selain dari itu semua, balik lagi ke diri kita sendiri, Mei. Iya benar. Bener gak? Bener Ya kan? banget. Iya. Itu kayak gimana, Mei? Jadi buat teman-teman semuanya nih, selain tadi aku udah kasih tahu yang pertama itu selain dari pemerintah atau tadi yang Farhan sebutin tadi itu yang namanya atau edukasi-edukasi dari influencer teman-teman itu perlunya buat kita semuanya tidak tergoda dengan yang namanya janji-janji manis dari yang namanya pinjol, judol yang menawarkan kemudahan kemudahan untuk mendapatkan uang secara instan teman-teman. Tapi yang perlu kalian ketahui teman-teman dari konsekuensinya ya, saat kalian sudah cair nih uang kalian nih teman-teman setelah melakukan pinjol ya, contoh pinjol itu nanti kalian akan dibebankan dengan bunga yang sangat besar. Wah, asli benar. Dan pastinya untuk cara nagihnya itu katanya Tuhan kayaknya nggak manusiawi banget kan? Manusiawi. Kebanyakan itu meskipun mungkin ada yang terdaftar OJK, sebenarnya itu hanya kalau menurut saya dan saya lihat di berita juga itu hanya mungkin marketing lah supaya percaya banyak, gitu, banyak terpercaya. yang mau gitu. Benar, ya sama. Setuju. Nah, itu mungkin ya, Me, kayak kalau dari solusi ya. Nah, bahkan ada yang lebih parahnya lagi, Me. Saya tadi baca berita. Apa tuh beritanya tuh? Jadi beritanya ini adalah ternyata yang bermain judi online itu bukan cuman di kalangan mungkin 21-30 bukan hanya itu, tetapi kalau yang saya baca itu di bawah 20 juga banyak, bahkan ini di bawah 10 tahun juga ada. Wow. Ngeri banget. Nih, Kominfo mencatat ada 2,7 juta, Me, yang merupakan pemain judi online di Indonesia, dan kebanyakan itu dominasinya itu di 17 sampai 20%, 20 tahun, sorry. Jadi di usia yang benar-benar pelajar lah, yang harusnya produktif malah terjerumus ke dalam situ gitu. Judol, ya ngeri banget. Pinjol, Ini ya. saya baca di berita Sindonews ya. Jadi ini beritanya valid 100%. Ngeri banget nih. Wow teman-teman semuanya, ini kita juga udah nemu berita nih, katanya tuh yang pengguna pinjol dan judol ini rata-rata tuh di usia produktif teman-teman semuanya. Dan bahkan yang lebih mirisnya lagi itu ada yang di bawah umur 10 tahun. Asli. Ya. Jadi yang di bawah 10 tahun itu yang saya baca itu tadi jadi cuma 2% sih sebenarnya. Cuma 2%. Tapi 2%-nya itu 80.000 orang. 80.000 Iya, orang. mengerikan banget. Wow, teman-teman Mengerikan. semuanya. Dan ini teman-teman bisa jadi masukan lagi nih untuk yang namanya penggunaan media teman-teman semuanya. Benar, Ya. setuju. Jadi mungkin para orang tua di sana juga mungkin bisa mengedukasi sang anak ya. Benar, betul. Untuk menggunakan sosial media yang lebih bermanfaat lagi, dan butuh yang namanya pengawasan dari orang tua teman-teman semuanya untuk
kemajuan bangsa ini juga teman-teman semuanya. Jadi kita udah di penghujung acara nih Han ya. Jadi kali ini kita bakalan kasih sedikit kesimpulan buat teman-teman semuanya dan tips tentunya buat kita semuanya untuk menghindari yang namanya judol dan pinjol teman-teman semuanya. Seperti yang yang kita ketahui yang namanya judol dan pinjol ini memang hanya menawarkan kenyamanan sesaat, tapi Betul untuk sekali. efek negatifnya itu sangat berkepanjangan untuk hidup kita masing-masing teman-teman semuanya. Jadi tipsnya ini teman-teman, yang pertama itu kalian perlu yang namanya manage keuangan kalian teman-teman semuanya ya, karena itu hal yang penting banget teman-teman ya. Nggak peduli seberapa kecil ya uang yang kalian sisihkan untuk masa-masa darurat itu sangat berarti teman-teman semuanya. Dan yang kedua teman-teman ingatlah akan konsekuensinya yang untuk jangka panjangnya teman-teman semuanya. Dan mungkin hanya ini aja buat teman-teman semuanya. Dan oh ya, buat teman-teman anak muda yang lain yang masih menggunakan pinjol dan judol, yuk segera berhenti menggunakan pinjol dan judol teman-teman. Mungkin ada tambahannya dari saya. Pokoknya jangan sekali-kali nyoba judi online dan pinjaman online. Karena apa? Karena biasanya kalau yang saya lihat itu sekali nyoba itu bakal terus-terusan tuh. Pokoknya siklusnya terus-terusan. Karena judi online ini biasanya dia kasih menang dulu, akhirnya dikasih kalah, terus dia pinjaman online. Jadi melingkar di putaran setan itu. Makanya kata yang Balame bilang tadi, kenapa banyak kayak kriminal? Sebenarnya itu dari situ. Jadi buat teman-teman jangan sampai masuk ke dalam lingkaran setan itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa guys di podcast berikutnya.